Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Hari ini kita akan berbincang-bincang dengan orang asli dari Wuhan ya, tentang corona Keturunan Mongol ya? keturunan Mongol ini. Iya, ini keturunan Mongol, Zimbabwe. Ibu Zimbabwe, bapak Mongol ya. Nah, usul. Baik. Ini efek negatif dan positifnya ya. Jadi kita akan menilai dari sisi negatif dari virus corona ini, dimulai dari banyak hal, mulai dari ekonomi, sosial dan lain-lain nih, tentang negatifnya dari corona itu. Menurut Bapak nih, bagaimana negatif yang sudah mulai terasa nih, khususnya di bidang ekonomi di masyarakat sekitar? Secara Bapak ini adalah salah satu pamong desa ya, atau pemerintahan desa nih, yang kalau dilihat dari situasi di lingkungan Bapak sendiri nih, bagaimana nih negatifnya nih dari COVID ini? Silakan. Dari sisi negatif yang akhir-akhir ini sudah kita tahu bersama tentang virus gitu. Virus. Ya. Tentu saja sangat berefek besar gitu, terutama di para pelaku ekonomi yang UMKM yang mereka harus bekerja. Itu sekali bekerja dia harus mendapatkan upah. Beda dengan cara kerja yang freelance yang bisa menggunakan alat media dan lain-lain, itu bisa dengan sendirinya mendatangkan uang. Beda kalau pekerja UMKM itu dia bekerja hari itu dia dapat upah. Nah, dengan adanya situasi ini membuat omset mereka menurun, kemudian dari sisi pendapatan pun ada berkurang seperti itu. Harus tetap. Sementara pengeluaran dia tetap mau tidak mau perut itu harus diisi. Barangkali selayang pandang mengenai teman-teman di warga saya pun mereka mengeluhkan hal yang sama seperti persis apa yang saya sampaikan seperti itu. Oke, jadi ada lagi satu nih, sama, ini adalah seorang bisnismen ini. Jadi dia tahu di lapangan nih bagaimana dampak COVID sampai hari ini nih. Bagaimana menurut saudara, kira-kira tadi sudah dibicarakan di depan tentang dampak ekonomi kepada masyarakat yang buruh harian lepas nih. Kira-kira menurut pandangan seorang usahawan nih, wirausahawan, kira-kira kebijakan apa yang harus segera dieksekusi oleh pemerintah agar masyarakat bisa diam di rumah, lalu kemudian virus ini terhenti penyebarannya? Silakan. Ya, kalau menurut saya dampak negatif dari virus yang pertama gitu kan, memang ekonomi terus terang sampai sekarang berpengaruh sekali gitu ya. Di antaranya saya aja ya, sepertinya kan saya kan setiap hari di lapangan mengantarkan barang, dan sekarang susah gitu kan, susah mengantarkan, dan di produksinya juga susah karena susah pemasarannya. Nah, dan itu kan sama lah tadi seperti Pak Kolis, bahwa memang itu berarti kan yang langsung dapat upah gitu kan ya, berarti di bawah UMKM ya Pak Upi ya. Iya. Nah, jadi dampak sekali gitu. Kenapa? Yang pertama, ketika kita penghasilan menurun, bukan lagi menurun tapi nggak ada gitu kan. Tapi kewajiban kita membayar cicilan, makan anak, istri itu harus. Ya, mungkin saya nggak tahu nih pemerintah harus seperti apa, saya nggak tahu. Karena saya kalau ngomong juga didengar atau enggak gitu. Yang penting saya minta dari pemerintah minimal untuk masalah beban ya cicilan atau apa itu harusnya ditangguhkan kalau menurut saya gitu kan. Karena otomatis kalau kita kan bukan PNS, kita kan bukan pekerja freelance gitu ya. Kita langsung terjun ke lapangan gitu kan, yang terpapar virus, yang akhirnya mau tidak mau harus berdiam di rumah, dan akhirnya pendapatan pun tidak ada, dan akhirnya ya mau bayar dari mana gitu ya. Seperti itu. Ya. Selanjutnya untuk kebijakan sekarang kan ini kan edisi diam di rumah edisi kedua nih. Ya. Edisi kedua dari yang edisi pertama sekarang edisi kedua. Akankah kebijakan yang kedua ini lebih efektif untuk memperlambat penurunan virus, mengingat dari tiap hari dari konferensi pers yang dilakukan oleh BNPB itu selalu di atas 100 nih. Jikalau kebijakan ini masih sama seperti yang kemarin-kemarin, apakah
bisa kira-kira nih menurut pendapat ahli-ahli kopi nih Iya, ahli kopi ya. untuk Saya mau ini beli. ya untuk menyetop penyebaran tersebut apakah bisa efektif mengingat kebijakan yang kemarin dengan yang sekarang itu kan masih sama. Iya. Gitu, silakan. Jadi begini, kalau untuk mengukur keberhasilan dari sisi kebijakan yang pertama dan kemudian kita akan menghadapi kebijakan yang kedua, saya kira ketika kita ingin mengetahui seberapa efektifnya kebijakan pertama itu kan harus ada evaluasi. Evaluasinya, tolak ukurnya, parameternya seperti apa pun kami rakyat biasa pun nggak tahu. Tapi yang jelas ketika disandingkan dengan data yang terus meningkat gitu kan, angka terpapar virusnya dan lain-lain, ya mungkin itu tolak ukur bagi saya yang memang dari sisi pengetahuan saya kurang tahu seperti itu. Mungkin kebijakan yang pertama itu dia kurang efektif karena dari kebijakan pertama itu tidak ada data yang sifatnya itu menunjukkan penurunan dari penyebaran betul. virus seperti itu. Iya, berarti kalau misalkan kebijakan ini yang kedua ini tetap tidak memberikan efek yang positif, yaitu data penyebarannya tiap hari itu tetap tinggi. Nah, kira-kira nih, apakah kebijakan lockdown total itu akan bagus? Mengingat tadi efek negatif dari ekonomi juga dari wirausahawan juga tadi sudah dijelaskan akan sangat buruk. Apakah memang harus dilaksanakan nih lockdown tersebut? Bagaimana Pak? Silakan. Bagaimana lockdown? Ini dulu. Oh ya udah, silakan. Kalau lockdown itu kita berbicara mengenai jati diri kita dulu sebagai bangsa. Dulu waktu kita memasuki zaman peralihan dari zaman Perang Dunia 1 dan 2, itu ternyata secara geografis kita memang terpecah atas beberapa pulau, dan ternyata dari beberapa pulau tersebut kita memiliki banyak potensi. Dari sisi kita tahu bahwa kita pernah menjadi swasembada pangan. Berarti dengan lockdown gitu kan, kenapa kita tidak berpikir untuk memaksimalkan lahan yang ada seperti itu? Mungkin salah satu antisipasinya cadangan makanan kita, misalkan kita sudah pemerintah kita sudah punya dengan berbagai macam cara mengurangi resiko mengurangi pengeluaran itu kan bisa. Kita bisa misalkan dalam jangka 2 bulan. Nah, dari 2 bulan ini kita ayo menanam jenis makanan apapun yang itu bisa bertahan sampai 3 bulan berikutnya seperti itu. Mungkin dengan lockdown pun dengan bahan makanan seadanya dalam jangka 2 bulan kita bisa bertahan, dan pasca 2 bulan kita bisa memanen hasil tanaman yang kita taman dari waktu 2 bulan tersebut. Mungkin salah satunya. Itu adalah yang negatif tuh ya. Kayak kira-kira positifnya ada nggak sih dengan adanya virus ini? Ada nggak sih positif aja 1, 2 atau 3 ya menurut Bapak? Kalau dari sisi positif sih saya yakin semua orang kalau saya menyatakan bahwa ada sisi positifnya kayaknya pasti dibantah. Tapi bagi pribadi saya yang mungkin ini adalah satu situasi di mana ada satu hal di mana yang dulu kita jauh dengan Tuhan. Nah, dengan adanya ini mungkin salah satu untuk alternatif mengenai mendekatkan diri dengan betul. Tuhan. Oke, jadi satunya adalah mendekatkan dengan Tuhan. Ini ada narasumber baru juga nih yang mau ditanyakan nih, ditanya masalah tentang positifnya dari tadi corona ya. Di sini ya. Oh ya. Oke, silakan siang, untuk guys. Ya. Coba kita beri komentar sedikit Tentang sisi positif, Pak. Ayo, silakan sisi positif apa ini? dari virus corona. Sisi positif dari virus corona tentunya cukup banyak juga, dan udah berseliweran itu di grup-grup di sosial media. Ya, diantaranya ya kita lebih dekat dengan keluarga, memperbanyak ibadah, ya kan? Memperbanyak ibadah, dekat dengan keluarga, lebih sering bersih-bersih gitu kan? lebih sering bersih-bersih ya, betul. Dan tentunya ya ini membuat kita
semakin dekat lah ya dengan orang-orang yang terdekat. Dan cukup menghemat juga pengeluaran sebetulnya ya. Oke. Jadi dari segi apa namanya? Dari segi agama atau holistik kita bisa dekat dengan Tuhan. Bisa menghemat pengeluaran. Iya. Iya, terus bisa menerapkan hidup bersih. Iya. Karena ini adalah ciri bahwa selama ini kita lupa dengan bersih-bersih begitu. Iya, seperti itu ya. Oke, mungkin begitu untuk live apa namanya dialog hari ini. Nanti akan ada dialog-dialog selanjutnya dari narasumber yang lebih apa namanya? Kompeten. Oh, bukan kompeten, yang lebih gokil. Selamat siang. Kalau suka biasa di like, di subscribe, nurutan batur gitu. Like jeung subscribe. Oke, selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.